jenis kayak slogan atau kayak poster mencegah akibat penyakit itu penyebab penyakit dari virus. Ya. Jadi mencari akar masalah, kemudian nanti menemukan solusi gitu ya, langsung menemukan solusi. Oke. Nanti sebagian siswa pesantren kemarin saya terapkan tuh bawa ke lab komputer, mencari referensi sebanyak mungkin di YouTube atau di Google. Sebagian ada di buku, di perpustakaan, sebagian ada sebagai buku pegangan mereka sendiri. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Oke, bagus. Ini sudah masuk kurikulum Merdeka ya. Ini TPACK berarti menggunakan media pembelajaran ya, menggunakan PPT ya, TPACK-nya. Kedua, oke, langkah-langkahnya dia sintaks 1 itu menyiapkan pertanyaan, kemudian proyek, kemudian jadwal, menyelesaikan proyek, monitoring kegiatan perkembangan, nanti pendampingan ya di dalam kelas ya. Ada kolaborasi, critical thinking, critical base, problem solving, 60 menit ya. Ini bisa nggak semua ini? Cover 60 menit. Tidak semuanya bisa, makanya nanti proyeknya itu di pertemuan kedua baru presentasi. Jadi nanti dibagi 2 ya? Iya. Oh, berarti nanti kalau Jadi dibawa pulang, dibawa ke asrama. iya, nanti ada ini pertemuan kedua ya kan? Oh, nanti ini pertemuan ke-1, berarti ini semua pertemuan sintaks 1 sampai sintaks 4 ya? Iya. Oke, menyiapkan untuk saya ya, ini pertemuan kedua, menyajikan hasil. Oh iya, ini TPCK, TPK 4C. Oh iya, pasti sudah masuk semua ini. 10 menit, 90 menit, 20 menit, 60, 70, 90 menit ya. 60 menit ya, pertemuan kedua. Ya kan? 60 menit. Tadi 2 kali 40. 20 kali 40 menit. Berarti 20. Ini lebih ya. Nah, lebihan nanti direvisi aja Ini kalau yang mana nih? Ini yang salah kapital ya. Terus tingkatannya kan harusnya 45. Menyesuaikan di jenjang masing-masing, menyesuaikan di sekolah. Memang kalau dalam aturan 45, tapi karena kita di sini kebanyakan makanannya banyak, ya, menyesuaikan. Jadi di angkat Memang pada aturan itu kan 4 kali 1 kali 45 menit. Iya. Ya, oke, bagus itu. Artinya sesuaikan dengan kondisi di sini. Cuma nanti diubah ya, direvisi Bu ya, supaya ini. Kan kalau pendahuluan jangan terlalu panjang. Kalau ini pendahuluan sebagai menjadi rambu-rambu yang di literatur dari ini sebenarnya FPP. Jadi FPP menjadi sebagai yang pertama. Silabus ini. Kalau kurikulum Merdeka itu 1 kali pertemuan, itu 1 kali. Iya. Jadi kalau materi pelajarannya simpel, biasa 1 lembar 2 lembar aja. Jadi nanti supaya dalam supervisi itu monitoring itu akan memudahkan pian juga. Kalau pian langsung 1-2 kali pertemuan itu susah tuh. Jadi nanti dipisah aja supaya setiap enak. Ya, jadi pada saat ini pertemuan pertama saya, ini pertemuan kedua, ini pertemuan ketiga dan selanjutnya. KPD. Jadi sambungan terus tuh. Walaupun sebenarnya kalau dikumpulkan ya bisa satu jilid. Ya, jadi 1 semester bisa dijilid nanti. Cuman dibuat supaya lebih ya, efektif dalam kelas. Baik kan itu ringan juga membawanya kalau tebal begitu. Ya dok, yang bawa aja dulu, nanti kita sambung dalam kelas. Ini belum loh. Ada yang pada tidak seperti
suatu kekurangan kita sampaikan bahwa ini akan diperbaiki. Jadi, ya itu lebih mengembangkan lagi. Itu pada intinya. Kalau tidak ada ikut ya, kemudian sambil mempersiapkan diri di ruang guru. Nah, kemudian kita sama-sama masuk. Oke. Nanti kalau ada ini berkas-berkas ya kita bisa lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas, mohon pimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Oke. Masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ayo coba kelompok 1 apa membahas apa kemarin? Virus. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, coba kita melihat video ini dulu bersama-sama. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk. Virus memiliki ukuran tubuh sangat kecil, antara 20 sampai 300 nanometer. Virus akan masuk ke dalam tubuh untuk menginfeksi manusia. Apabila seseorang bersih, maka droplet akan keluar. Kalau di dekatnya ada orang, maka droplet tersebut akan terhirup dan virus akan masuk melalui saluran nafas. Virus yang masuk bisa mencapai miliaran. Virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Sel inang dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler. Virus memiliki kunci pada ketiga. Untuk dapat menancap pada membran sel yang disebut reseptor. Walaupun reseptor untuk setiap jenis virus berbeda, dapat berupa protein atau oligosacharid. Ada atau tidaknya reseptor menentukan patogenesitas virus atau mekanisme infeksi dan perkembangan klinis. Selanjutnya, virus akan masuk ke dalam sel melalui membran sel dengan bantuan enzim. Enzim tersebut salah satunya yaitu aminobensin konverting enzim. Enzim tersebut menempel pada permukaan luar sel-sel di beberapa organ seperti paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Ikatan dengan reseptor enzim untuk membuat asam nukleat dan protein komponen virus. Hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein diaduk menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virus baru. Virus baru akan menginfeksi
menginfeksi sel-sel yang lain. Tubuh akan merespon dengan cepat virus ini dengan mengerahkan antibodi. Sel darah putih atau antibodi pada tubuh manusia akan menempel pada dinding virus. Antibodi merupakan sistem pertahanan tubuh yang bersifat spesifik. Fungsinya adalah merespon antigen yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga virus tidak bisa mengeluarkan DNA untuk mereplikasi. Selanjutnya, virus akan mati. Antibodi akan menjaga tubuh Anda dari serangan virus atau bakteri, sehingga tubuh Anda menjadi sehat. Tubuh kita. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang sedikit ciri-ciri virus dan hari ini kalian akan mengadakan presentasi tentang bahaya virus. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi virus yang menguntungkan dan yang berbahaya. Berarti kita fokus ke berbahaya dulu. Oke, sebelum kita presentasi, saya mau mengingat. Ada yang masih ingat apa ciri-ciri virus? Coba kelompok ini, kelompok 4. Ciri-ciri virus. Yang pertama, apa? Aseluler. Suaranya. Ayo, kelompok 2 apa? Mana kelompok 2? Ini nih. Ini. Berukuran sangat kecil atau mikroorganisme. Ada yang mau menambahkan? Dapat dikristalkan. Nah, berarti itulah yang kemarin kita bahas tentang ciri-ciri virus. Oke, sekarang saya akan panggil per kelompok untuk mempresentasikan bentuk posternya. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan bahwa kelompok ini membahas tentang virus rabies. Kelompok kedua, corona. Kelompok yang ketiga, influenza. Kelompok 4, demam berdarah. Baik, pertama. Ya, silakan kelompok pertama maju presentasikan poster atau hasil diskusi kalian. Teman-temannya tolong diperhatikan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Penyebabnya adalah infeksi. Virus menyebar melalui air minum hewan yang terinfeksi. Hewan yang terinfeksi dapat menyebabkan virus melalui gigitan hewan atau orang lain. Juga dapat menyebar ketika air minum hewan yang terinfeksi masuk ke dalam muka, pipa, atau sapu tembak seperti mulut dan mata. Ya, silakan. Adapun gejalanya yaitu muncul 3 sampai 13 minggu setelah kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Beberapa gejala awal yang dapat muncul yaitu meningkatkan suhu tubuh, sakit kepala, merasa tidak enak badan, rasa tidak nyaman di lokasi gigitan, dan beberapa hari kemudian dapat muncul kebingungan dan perilaku agresif, melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata atau disebut halusinasi, mulut memproduksi banyak liur, kejang otot, kesulitan menelan dan bernafas, serta ketidakmampuan untuk bergerak atau yang disebut lumpuh.
Sudah? Ada lagi? Adapun cara upaya mengobati. Pertolongan pertama yang bisa kamu lakukan adalah jika ada pendarahan atau luka terbuka, tekan area luka dengan kali bersih atau kasat steril. Bersihkan atau cuci melukai gigitan atau cakaran hewan dengan air mengalir dan sabun selama 10-15 menit. Kemudian oleskan cairan antiseptik dengan kandungan povidone atau alkohol dengan kadar 70%. Kaya luka, segeralah ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Sekian presentasi kami. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan siap-siap untuk kelompok kedua, presentasikan hasil diskusi kalian, tampilkan posternya ke depan. Oke, silakan. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Hijrah. Saya Darnawati. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan soal virus corona. Kalian pasti sudah tahu kan tentang virus corona? Sudah. Ya, virus corona adalah virus atau yang disebut COVID-19. Virus tersebut sangat mudah membuat lemah fisik seseorang, bahkan sampai membuat manusia kehilangan nyawa. Cara menghindari virus corona adalah jagalah kebersihan, gunakan masker, minum vitamin rutin, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan yang bergizi. Cara menghindarinya adalah bersalaman, jangan makan makanan yang mentah, jangan kontak fisik dengan hewan, buang ludah sembarangan, share berita hoaks. Gejala dari virus corona tersebut adalah sakit tenggorokan, demam, batuk, letih, lesu, flu atau pilek, dan gangguan pernapasan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang bertanya? Jelas yang dipaparkan kelompok 2? Oke, sedikit saya tambahkan, itu adalah tampilan virus. Sedikit menarik karena 2 tahun yang lalu kita lagi terkena wabah tersebut. Kita sampai tidak bisa sekolah, hanya sekolah di rumah, yaitu melalui daring. Sangat berbahaya, dan sekarang alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit sudah mulai hilang. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap menjaga kesehatan. Jaga kesehatan baik pola makan, istirahat, dan kebersihan terutama. Apalagi kita di lingkungan pondok pesantren harus selalu menjaga lingkungan tetap
sehat. Tidak menutup kemungkinan dia bisa kembali lagi untuk menyerang kita. Tapi semoga tidak akan kembali lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, beri aplaus buat kelompok 2. Oke, silakan tutup. Cukup sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayo sekarang kita singkat lanjut kelompok 3 karena kita terbatas waktu. Mana audio? Siapa yang baca? Oke, silahkan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Yudianingrum. Nama saya Linda Anggaini. Nama saya Kami akan mempresentasikan tentang influenza dan pencegahannya. Influenza disebabkan oleh orthomyx virus yang menyerang saluran pernapasan. Gejala yang dapat ditimbulkan oleh virus ini adalah demam, sakit kepala, bersin, nyeri otot, dan hidung tersumbat lendir. Hal ini menyebabkan jika seseorang telah sembuh dari serangan virus influenza, ada kemungkinan terserang lagi oleh virus influenza yang berbeda. Virus influenza mudah menyebar melalui kontak langsung dengan penderita. Dan adapun cara pencegahannya itu tersebut ada 5. Yang pertama, mengekatkan tahap kebersihan diri yang bersih. Dan yang kedua, kerap membiasakan tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Ketiga, menjarakkan diri dari individu yang bergejala sekurang-kurangnya dalam jarak 1 meter. Yang keempat, mengamalkan adab, bentuk atau bersin yang baik. Dan yang terakhir, senantiasa mengamalkan cara hidup sehat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Sudah jelas? Oke. Virus influenza. Kalau tidak ada, silakan tutup presentasinya. Baik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Maaf jika ada salah dan kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa da'watul isyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Oke. Kelompok terakhir itu kelompok 4. Silahkan. Siapa yang ngomong? Sebesar suara. Oke, silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan virus demam berdarah. Jadi, virus demam berdarah ini virus yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Gejala awal terjadinya demam berdarah, panas tinggi secara berkali-kali hingga 2-7 hari, nyeri sendi otot, diare, sakit perut di ulu hati. Yang ketiga, munculnya bintik merah di kulit, muntah-muntah, mimisan, dan gusi berdarah. Jika terkena demam berdarah, pertolongan pertama sebelum ke dokter atau ke rumah sakit adalah minum air putih sebanyak mungkin, turunkan panas dengan obat dan kompres air dingin. 3. Makan makanan bergizi dalam jumlah lebih banyak. Cegah pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air. 3. Mengubur barang bekas pun
plus dihindari gigitan nyamuk, dan tidur pakai kelambu, memakai obat nyamuk. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sedikit saya beri penguatan. Tadi kalian sudah memaparkan beberapa virus yang merugikan bagi diri kita, baik pun organisme yang lain. Berarti tugas kita adalah menjaga kesehatan dimanapun kita berada, baik di rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Tadi yang punya penyakit apa? Contohnya influenza. Jadi usahakan jangan ada kontak langsung dengan si penderita. Karena ketika daya tahan tubuh kita melemah, virus itu akan sangat mudah menginfeksi diri kita. Jagalah kesehatan, jaga pola makan kita, makan yang sehat. Kalau ada waktu olahraga, maksimalkan untuk membakar kalori dalam tubuh kita. Nah, untuk menjaga kesehatan kita, karena tubuh yang sehat, pikiran akan juga sehat. Oke. Sedikit tambahan, tadi sudah dijelaskan tentang virus yang merugikan. Ternyata virus itu juga ada yang menguntungkan. Apa saja menguntungkan bagi kehidupan? Yaitu membuat hormon insulin. Atau kayak kemarin, supaya kita terhindar dari virus, berarti kita melakukan vaksin. Yang kedua, kemarin saya jelaskan, yaitu pemaparan atau melemahkan si bakteri. Ternyata dia juga merugikan, ternyata ada juga sisi baiknya. Itulah virus. Baik, ada yang ingin menambahkan atau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo coba kelompok 2 bisa menyimpulkan dari pertemuan kemarin sampai hari ini, sedikit disimpulkan. Ya. Oke. Virus itu merupakan apa? Ada? Coba kelompok 1 bisa sedikit menyimpulkan dari materi kita yang tentang virus ini. Oke, bisa? Baca aja virus. Kelompok 3 bisa? Atau kelompok 4? Virus merupakan makhluk mikroorganisme. Ya. Bentuk peralihan antara makhluk hidup dan tidak hidup serta bersifat parasit. Oke. Itu, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi virus itu merupakan organisme yang sangat kecil, tidak terlihat mata karena kita harus menggunakan mikroskop, dan dia juga sangat berbahaya. Oke, itulah materi virus hari ini. Semoga bisa dipahami materi kita hari ini. Ada yang mau tanyakan? Sebelum saya tutup? Oke, itulah virus. Jadi pesan terakhir, tetap jaga kesehatan kita semua. Apalagi ini mau persiapan ulangan. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga stabilitas, jangan terlalu diporsir. Karena ketika tubuh kita lemah, maka virus pun akan mudah menyerang tubuh kita. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, coba berdiri semua dulu. Oke, masing-masing coba cari pasangannya. Ayo berhadap-hadapan. Oke, cari pasangan. Cari pasangan. Oke, sekarang setiap pasangan tentukan angka genap dan ganjil. Kamu mau pilih ganjil atau genap? Genap. Yang lainnya sudah tentukan? Yang angka genap mana? Genap. Angkat tangan. Ganjil?
berhadap-hadapan dan bersentuhan bersaliman begini. Kita red otak dulu. Uji konsentrasinya, apakah masih berkonsentrasi pada jam segini atau bagaimana? Mana pasanganmu? Harus punya pasangan. Mana pasangannya? Saya sudah kasih. Nih. Siapa nggak ada pasangannya? Kamu? Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah siap? Nomor 3. Kalau nggak ada, nggak usah. Sudah paham? Kita coba. Nomor 10. Siapa yang ditangkap tangannya? Siapa ditangkap? Ada? Gak ada, oke. Saya lagi. Nomor 20. Ternyata dapat. Baik, silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, so demikianlah pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke posisi semula untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Kita akan melaksanakan supervisi, salah satu bagian kompetensi kepala madrasah, dan melaksanakan program kerja dalam rangka mengoptimalkan dalam proses penanaman nilai sikap dan perilaku yang ditanamkan kepada peserta didik oleh tenaga pendidik melalui proses PBM, yaitu proses belajar mengajar dalam kelas. Jadi kemarin itu kita sudah pra supervisi sebelum pian melaksanakan proses pembelajaran. Saya lihat proses pembelajaran sesuai tidak yang dilaksanakan dengan yang direncanakan. Alhamdulillah tadi pasti paling intinya saya tidak mengoreksi atau mencatat kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Mungkin ada beberapa catatan ini kelas dalam monitoring serta mengobservasi pengelola kelas. Karena guru itu bukan saja dia melakukan proses pembelajaran, tapi mengelola kelas secara utuh. Tadi ada yang ketinggalan sebenarnya sebelum saya gitu, absen kehadiran kelas. Nah, jadi daftar hadir. Saya sadar itu tengah-tengah sebelum saya lupa absen. Bisa aja begini saja. Di dalam kelas itu kan bisa kita melatih itu satu-satu, tapi dalam absen itu supaya motivasi mereka membangkitkan critical thinking itu bisa dengan ayo kita pas saya absen tapi sembari nanti menjawab absen itu dengan kata mutiara atau kata-kata motivasi. Oh, iya. Nah, saya tanya intinya nih kita belajar dengan pengalaman yang gagal gitu. Nah, jadi sampai terakhir. Ya, karena itu kan absen itu selama 5 menit. Cukup aja. Jadi motivasinya yang Ya, singkat. ya, jadi persiapan tim sudah bagus, sudah tinggal nanti lebih dipersiapkan lagi. Ya, apa yang dimaksudkan nanti jadi misalnya mengajar di kelas-kelas berapa. Jadi di situ berulang-ulang misalnya hari ini buat 10 jam ke-3 ke-4, misalnya jam ke-5 ke-6 di kelas 10 itu sama dengan posisi itu aja. Jadi satu metode yang belajar. Ya memang seperti itu. Yang
saya terapkan selama ini. Ya. Jadi jika jenjangnya sama dan materinya perpasangan Jadi sama, sama aja modelnya. jadi nggak terlalu banyak yang Ya. buat konsep satu Tidak konsep terlalu aja. banyak persiapan gitu Iya. ya. Oke. Itu sudah profesional ya. Dan cantiknya aja lagi yang bikin JPK pendidik. Itu aja semua belum kan? Belum ya belum. Baru pertama kemarin. Masih lama. Jadi nanti dia nano. Nah ini catatan. Nah, kita akan tidak lanjut lagi itu. Jadi secara administrasi sudah cukup bagus dan sangat bagus malahan ya. Pasti pun tadi itu sudah bagus dan cukup bagus. Sudah boleh ada lagi. Karena ada satu dua orang tadi itu yang masih kurang kurang aktif pasif. Dan setiap itu anak-anak, saya pikir bukan kesalahan dari dia sebenarnya bukan, tapi anak-anak yang kurang memahami, kurang membaca gitu. Sehingga dia tidak bisa menyimpulkan akhirnya bingung sendiri dia. Jadi itu. Karena mereka tadi ada rasa tidak tegang karena ada yang mendampingi di belakang. Jadi tadi saya sebelum jadi dulu mungkin Dan terbiasa. ya kalau seolah-olah diawasi. Jadi itu sebenarnya harus dibunuh karakter begitu dari mereka. Supaya dia nggak akan lagi capek. Karena saya lihat itu kemarin waktu saya di EPG itu di Sanawiyah itu lebih proaktif di Sanawiyah saya lihat daripada yang tradisional. Iya. Jadi kemarin itu mungkin videonya ada ya. Dan itu sebenarnya walaupun saya persiapkan tapi kan anak-anak yang mengulas kata-katanya. Nah, sebenarnya begitu guru-guru kalau bisa itu sebelum mengajar kasih tahu memang nanti besok kita Ustaz akan menyampaikan ini, cari ini bahannya, belajarin. Karena saya seputar situ nanti dijawab kamu yang itu masukan aja ya. Karena untuk perbaikan, memang saya tidak kritik tapi ini adalah masukannya dan cukup bagus sudah. Ini sudah kalau nilainya itu lebih ya mencapai cum laude kalau ya kalau fit. Baik itu aja, terima kasih. Ayo bisa termasuk ke 10 tadi, insyaallah berikutnya mudah-mudahan itu bisa dipertahankan ya. Nah, model-model dan lagi model-model terbaru, breakingnya diperbanyak ya. Baik, tadi semangat. Baik itu aja. Terima kasih. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masuk.